Shalom, selamat pagi semuanya, selamat hari Minggu. Saya yakin dan percaya kita semua saat ini ada dalam keadaan baik-baik, amin. Haleluya. Apapun keadaan, situasi yang sedang kita alami saat-saat ini, kita percaya kita punya Tuhan yang luar biasa. Dia dokter skala dokter. Apapun badai yang kita hadapi, ingat, Yesus pesan, aku selalu menyertaimu sampai kepada akhir zaman. Saat ini kita mau siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau beri yang terbaik buat Tuhan kita Yesus Kristus. Karena Dia satu-satunya sumber kehidupan kita, sumber keselamatan kita. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita beri yang terbaik bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, janji-Mu hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau
hebat bagiku. Oh, selamanya kau hebat bagiku. Mari kita semua berikan yang terbaik bagi Dia. Haleluya, glory haleluya. Kami sembah Kau Tuhan, kami sembah Kau Yesus. Kau Allah kami yang ajaib, Kau Allah kami yang dahsyat. Haleluya, glory haleluya, haleluya. Hormat bagimu Tuhan, hormat bagimu Yesus. Glory haleluya, terpujilah Kau Tuhan, terpujilah Kau Yesus. Haleluya, haleluya, glory haleluya, haleluya, haleluya Yesus Tuhan, haleluya. Bapa yang baik dalam nama Yesus Kristus, di pagi hari ini ya Tuhan, kami datang naikkan syukuran terima kasih kepadamu. Walaupun apapun yang sedang kami alami, kami mau bilang Engkau baik, teramat baik Tuhan. Syukur bagimu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih ini kami Tuhan. Kami datang dengan berbagai persoalan latar belakang kami Bapa di surga, tapi kami percaya firman-Mu berkata dalam persekutuan-Mu dengan Tuhan jeripayamu tidak akan sia-sia. Oleh karena itu Tuhan Bapa di surga, kami semua yang ada pagi ini maupun jemaat yang ada di rumah, kami percaya kami semua ada dalam perlindungan-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Dan saat ini kami yang ada di pagi ini Tuhan, kami mau memuji-muji-Mu, kami mau tinggikan, mau agungkan Engkau ya Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mau memuji-muji-Mu. Yang siap memuji Tuhan sama-sama mengatakan, amin, haleluya. Aku jalan kebenaran. Kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Glory, oh, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Glory, oh, glory, haleluya. Glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, oh, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, oh, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam
dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Haleluya. Karena dia satu-satunya jalannya keselamatan. Karena dia telah lahir untuk kita, dia telah lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, yang menentukan segala raja. Yaitu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus Tuhan kami, sang penebus juru selamat dunia. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus Tuhan kami, sang penebus juru selamat dunia. Dia itu firman Allah, dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus Tuhan kami, sang penebus juru selamat dunia. Kita akan puji dari depan lagi. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Oh, dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus Tuhan kami, sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia, sang penebus juru selamat dunia. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Haleluya. Kita akan masuk pada firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Gembala Sidang kita, Bapak Sukamto, mari kita lebih lagi siapkan hati kita. Haleluya, Yesus Tuhan. Haleluya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu.
saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya kepada hambanya, Gembala kami Bapak Sukamto, saya persilakan untuk menyampaikan firman Tuhan. Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Kami bersyukur Bapa atas pertolongan dan anugerah-Mu. Hingga hari ini kami ada sebagaimana ada. Ini semua oleh karena anugerah-Mu. Kami bersyukur dalam setiap apapun yang sedang kami alami. Apapun yang Tuhan izinkan, kami bersyukur karena segala sesuatu tentu ada rencana yang indah, ada rencana yang baik di dalam Engkau. Kami serahkan dalam tangan-Mu ibadah minggu pagi ini. Dialah Tuhan tolong kami. Kami akan belajar, membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus mengurapi hamba-Mu. Urapi kami semua, baik yang ada di dalam ruangan ini, maupun yang ada di rumah masing-masing, dimanapun berada. Kiranya Tuhan Engkau lawat kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Silakan duduk kembali. Terima kasih buat tim musik, buat tim pemuji dan seluruh soundman yang sudah melayani kita pada pagi hari ini. Dan minggu ini merupakan minggu yang kelima di mana kita melakukan pelayanan live streaming. Ditambah dengan Jumat Agung, jadi ada 6 kali. Dan kiranya Tuhan terus menolong kita dalam kondisi apapun. Dan kita percaya Allah ada bersama-sama dengan kita. Baik Bapak Ibu yang ada di rumah dan Allah ada di sana. Allah hadir bersama-sama dengan Bapak Ibu. Sehingga tidak ada sesuatu yang terlalu berlebihan kita khawatirkan. Karena kita sebagai anak-anak Tuhan, kita selalu menyerahkan seluruh hidup kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, dan selalu di dalamnya ada kehendak Tuhan. Pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama dalam kitab Matius pasal yang ke-25. Di dalam ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13, di sana berbicara tentang gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Topik pagi hari ini saya akan berkhotbah tentang berjaga-jagalah.
Saya akan membacakan ayat-ayat ini supaya bisa menjadi satu perenungan buat kita semua pada pagi hari ini. Firman Tuhan bunyinya demikian. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua, lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuhan, Tuhan, bukakanlah pintu kami. Kami pintu, tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang sudah kita baca pada pagi hari ini mengingatkan kembali bahwa kebiasaan orang Yahudi itu kalau dalam pernikahan, mereka masih memegang satu kebiasaan ataupun adat. Biasanya dalam pernikahan itu ada dayang-dayang. Tentu tidak selalu 5, mungkin ada lebih, ada kurang, dan itu satu kebiasaan. Dalam konteks itu di mana bahwa Yesus mengambil satu pemahaman supaya lebih dipermudah oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, di mana bahwa Yesus memberikan perumpamaan supaya dimengerti hal ini dihubungkan dengan peristiwa kedatangannya yang kedua kalinya. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, gambaran persiapan dan kesiapan para gadis yang telah disebutkan ini sebenarnya mengingatkan kepada kita semua supaya kita tetap berjaga-jaga meskipun kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus itu datang kali yang kedua. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan sebenarnya apa yang kita renungkan peristiwa kejadian-kejadian hari-hari ini, dan Bapak Ibu bisa melihat sebenarnya ini merupakan suatu tanda-tanda di muka bumi ini. Kalau kita melihat bahwa bumi ini semakin hari semakin tua, bumi ini semakin hari semakin gersang dengan adanya perubahan-perubahan suasana, cuaca, dan kejadian-kejadian yang ada, ini semua sebenarnya merupakan tanda-tanda. Dengan demikian kita harus menyadari, kalau kita sudah memahami catatan-catatan kebenaran firman Tuhan, apa yang sudah dicatat dengan kejadian-kejadian yang ada, apa yang sudah dinubuatkan, itu menggambarkan bahwa kedatangan Tuhan itu sudah tidak lama lagi. Dengan demikian kita perlu berjaga-jaga. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang perlu kita lakukan ketika kita menyongsong kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kalinya? Apa yang harus kita lakukan pada waktu kita berjaga-jaga ini? Yang pertama yang kita renungkan adalah hiduplah dengan bijaksana. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan jelas sekali bahwa mengajarkan kepada kita supaya kita bisa hidup bijaksana. Apa artinya bijaksana? Bijaksana adalah bertindak sesuai dengan pikiran, akal sehat, sehingga menghasilkan perilaku yang tepat sesuai dengan apa yang direncanakan. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, biasanya sebelum bertindak tentunya di sini harus disertai dengan pemikiran yang cukup dan matang, sehingga tindakannya
itu tepat seperti apa yang dipikirkannya, sehingga tidak menyimpang. Si bijak tahu hal yang mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak dilakukan. Hari-hari ini Bapak Ibu bisa merenungkan kembali di mana situasi keadaan yang ada, dan tentunya kita harus bisa bekerja sama dengan baik dengan pemerintah. Pemerintah membuat ultimatum, pemerintah membuat satu aturan, protokol-protokol tertentu supaya mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan. Sama seperti kebenaran firman Tuhan selalu mengingatkan mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Itu bicara tentang bijaksana. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, ayat 4 tadi firman Tuhan menjelaskan tentang gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-bulinya. Ini menjadi satu pelajaran buat kita. Gambaran orang yang bijaksana di sini adalah mereka yang berpikir jauh ke depan, persiapannya mengantisipasi akan hal-hal yang akan terjadi, yang akan datang. Seperti apa tidak tahu, tetapi gadis-gadis yang bijaksana ini, dia selalu mengantisipasi dengan persiapan, dengan kesiapannya. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, gambaran orang yang bijak ini, mereka yang bisa mengatur waktunya dengan baik dan benar. Dan ini merupakan satu gambaran Bapak Ibu, bahwa orang yang bijak ini mereka siap sedia. Dalam setiap kondisi apapun dia tetap sabar. Dalam setiap kondisi apapun dia tetap berjaga-jaga. Inilah yang dialami oleh 5 gadis yang bijak. Dia sabar, dia tidak tidur, dia tetap kerja keras menantikan sang mempelai. Karena dia siap sedia. Tidak hanya sekedar dia memperhatikan tentang pelitanya, tetapi dia membawa persiapan minyak. Dalam buli-bulinya itu bisa mencukupinya. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam Efesus 5 ayat 15 sampai 17 dikatakan begini, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang yang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada. Hari-hari ini adalah jahat, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Orang-orang yang bijak, gadis-gadis yang bijak, ini adalah orang-orang yang begitu peka. Dia bisa mempergunakan waktu yang ada, dia bisa menggunakan kesempatan yang ada. Gambaran orang yang bijak ini adalah orang-orang yang mengetahui mana kehendak Tuhan dan mana yang bukan kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dimanapun engkau berada, ini merupakan satu kesempatan buat kita. Mungkin selama hidup kita belum pernah sampai sebulan ataupun 2 bulan kita berada di rumah. Banyak waktu yang kita berikan di rumah. Kesempatan Bapak Ibu bisa berdoa di hadapan Tuhan. Kesempatan Bapak Ibu bisa membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kesempatan kita lebih banyak lagi baca firman Tuhan. Orang-orang yang tahu tentang kehendak Tuhan, dia selalu meresponinya dengan baik. Orang-orang yang tahu tentang kehendak Tuhan adalah mereka selalu meresponi dengan sikap yang positif. Inilah orang-orang yang bijaksana. Bapak Ibu, Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Di sini Amsal 6 ayat yang ke-6 dikatakan, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakumu dan jadilah bijak. Semut bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim yang panas. Ini bicara tentang hidup bijak. Orang-orang yang bisa memperhatikan waktu, orang-orang yang bisa menggunakan kesempatan dengan baik, orang-orang yang bisa berpikir ke depan untuk mempersiapkan dirinya. Bapak Ibu, poin yang pertama yang kita renungkan, bagaimana supaya kita tetap bisa berjaga-jaga, hiduplah secara bijaksana. Yang kedua di sini, tetaplah nyalakan pelita Anda. Tetaplah nyalakan pelita Anda. Ayat yang ke-6 dan ke-7, waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Pelita berbicara tentang perbuatan-perbuatan yang menyenangkan Tuhan. Karena hasil perbuatannya itu dinikmati oleh orang lain. Pelita ini berbicara tentang kehidupan kita. Pelita ini bicara tentang persiapan kehidupan kita. Pelita itu bisa nyala
kalau ada minyak yang ada di dalam buli-bulinya. Bapak Ibu saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pelita ini berbicara tentang panggilan hidup. Dan biarlah panggilan hidup kita tetap menyala, kita tetap melayani, kita tetap semangat, kita tetap meresponi apapun kondisinya. Yang menjadi satu perenungan buat kita, Bapak Ibu, baik orang-orang yang bijaksana maupun orang yang tidak bijaksana, orang yang bodoh pun di sini, sebenarnya mereka berusaha sama-sama, mereka sama-sama membawa pelita. Tentunya pelitanya itu ada minyaknya juga dan tidak mungkin tidak nyala. Tetapi yang perlu kita renungkan perbedaannya di sini. Orang yang bijaksana, gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh ini bedanya. Gadis yang bijaksana dia punya persiapan yang lebih banyak minyaknya. Dia punya cadangan yang banyak. Artinya di sini dia tetap punya persiapan untuk menyongsong mempelai. Mempelai ini adalah Kristus. Mempelai ini gambaran, mempelai pria kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Entah kita tidak tahu kapan dia datang, tetapi dia punya persiapan. Dia tetap menjaga apapun yang Tuhan sudah anugerahkan dalam kehidupan kita. Biarlah kita tetap jaga, di mana sampai akhir hidup kita, sampai Kristus datang menjemput kita, kita tetap pelita itu tetap nyala. Bapak Ibu, saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, gambaran pelita dan minyak yang dimiliki oleh gadis-gadis yang bijaksana, ini adalah gambaran kekristenan yang sejati. Selalu siap, sedia dalam kondisi apapun, berani berkorban untuk Tuhan, sabar ketika diperhadapkan dengan tantangan situasi yang tidak nyaman pun sekalipun, mereka tetap sabar, mereka tetap bersyukur, dan di sini tidak mudah menyerah. Inilah kekristenan yang sejati. Biarlah minyak yang ada dalam kehidupan kita, pelita yang ada dalam kehidupan kita, tetap mari kita nyalakan dalam kondisi apapun. Hidup ini hanya sementara, kita tidak tahu kapan waktunya Tuhan panggil. Tetapi yang pasti, kalau kita masih punya kesempatan hidup, artinya di sini tetap nyalakan itu pelita yang ada dalam kehidupan kita. Dengan demikian kita akan menyenangkan hatinya Tuhan. Jangan sampai padam, jangan sampai padam. Dengan waktu yang ada ini, kita tidak tahu persis dengan adanya COVID ini kapan berlalu. Tapi kita punya pengharapan sekali waktu ini akan berlalu. Tetapi kita terus mau melayani Tuhan dalam kondisi apapun. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu Saudara, yang terakhir pada waktu kita berjaga-jaga, apa yang perlu kita lakukan? Di sini kita harus melakukan kehendak Bapa. Kita harus melakukan kehendak Bapa. Ayat 11 sampai 13 dikatakan begini. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Bapak Ibu saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, melakukan kehendak Bapa adalah keinginan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita berjaga-jaga, ini adalah bagian dari melakukan kehendak Bapa. Kelima gadis yang bodoh ini ditolak oleh Tuhan, sang penjaga pintu itu. Kenapa? Ini adalah gambaran orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh. Orang Kristen yang tidak memiliki kesabaran. Mereka yang sepertinya rohani, tetapi di hadapan Tuhan tidak layak dalam kehidupannya. Seolah-olah melayani dan sibuk di mata manusia. Tetapi namun kesibukannya tidak sesuai dengan kehendak Bapa. Ini yang menjadi satu perenungan dalam kehidupan kita. Apakah yang kita kerjakan, yang kita lakukan, yang kita layani, ini semuanya sesuai dengan kehendak Bapa. Bapak Ibu, gambaran penolakan ini telah tercatat seperti apa yang terdapat dalam Matius pasal 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ini adalah gambaran orang Kristen duniawi. Sepertinya rohani, namun masih hidup secara duniawi. Sepertinya melayani, tetapi kehidupannya belum bertobat sungguh-sungguh. Bapak Ibu saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah pada pagi hari ini, minggu ini, kita diingatkan kembali supaya kita tetap mempelajari, mengimani, meresponi bahwa hidup ini hanya satu kali.
pergunakanlah dengan baik-baik. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini sungguh seperti kita meresponi apa yang terdapat dalam Matius 7 ayat 7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ini berlaku bagi orang 5 gadis yang bijaksana. Ini berlaku bagi orang-orang Kristen yang sejati. Dan bagi orang-orang yang tidak sejati seperti orang bodoh tadi tidak berlaku. Kenapa? Karena mereka tidak melakukan kehendak Bapa. Biarlah hari ini diingatkan kembali. Kita harus bisa melakukan kehendak Bapa dalam situasi kondisi apapun. Biarlah pagi hari ini kita merenungkan 3 hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Bagaimana supaya kita bisa tetap berjaga-jaga. Yang pertama, hiduplah dengan bijaksana. Pergunakanlah waktu yang ada. Mainkan peranmu sebagai anak-anak Tuhan dalam situasi kondisi yang ada. Yang kedua, tetap nyalakan pelita. Panggilan hidupmu, keberadaanmu, tetap biarlah kita menyala-nyala di dalam melayani Tuhan. Dan yang ketiga, lakukan kehendak Bapa. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, dan biarlah itu semuanya sesuai dengan kehendak Bapa. Sehingga hidup kita seperti apa yang dikatakan dalam firman Tuhan. 5 gadis ini menerima upahnya. Dia bersama-sama dengan mempelai. Karena apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan selama dia hidup di muka bumi ini, mereka sesuai dengan rencana dan kehendak Bapa. Kiranya kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini memberkati kita semua. Dan biarlah dalam situasi kondisi apapun kita tetap berserah sepenuhnya. Mari kita akan berdoa. Saya akan berdoa buat Bapak Ibu dimanapun berada. Tim musik, tim pemuji, mari masuk di dalam hadiratnya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, terima kasih Bapa, firman-Mu pada pagi hari mengingatkan kembali supaya kami ini tetap berjaga-jaga dalam situasi apapun yang ada, yang kami alami. Kami tidak tahu bahwa hidup dalam dunia ini memang banyak ketidakpastian, tetapi kita memiliki pengharapan yang pasti di dalam Engkau. Tuhan, aku berdoa setiap anak-anak-Mu yang ada dalam ruangan ini maupun yang ada di rumah masing-masing dimanapun berada, kiranya Tuhan menolong setiap kami. Kekuatan Allah itu senanti ada, penghiburan, pengharapan. Kami diingatkan kembali gambaran gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Biarlah dengan demikian Tuhan, kami bisa mengambil hikmahnya, kami bisa merenungkan, kami bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kami. Hendaknya supaya kami menjadi orang-orang Kristen yang sejati. Kami menjadi 5 gadis yang bijaksana. Dia yang sungguh-sungguh siap sedia kala. Dia tidak tahu apa yang terjadi, tetapi dia tetap berjaga-jaga dalam hidupnya. Tuhan memberkati anak-anak-Mu dimanapun berada. Kalau ada yang sedang mengalami sakit penyakit, Tuhan tolong jamah dan sembuhkan. Kalau ada yang sudah mengalami sepertinya kekhawatiran, Tuhan berikan kekuatan, karena di dalam Engkau selalu ada pengharapan. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa, biarlah damai sejahtera Allah yang senantiasa melampaui segala akal dan pikiran kami curahkan dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua pada pagi hari ini. Waktu yang ada saya serahkan kembali kepada tim pemuji. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak Gembala sudah menyampaikan firman Tuhan. Saya percaya kita semua yang ada di pagi ini maupun yang ada di rumah, semuanya kita semua diberkati. Amin. Haleluya. Mari kita siapkan yang terbaik buat Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu yang ada di sini siapkan persembahan. Juga jemaat yang berada di rumah, silakan transfer ke nomor rekening yang tertera di atas ini. Rekening BCA. Kalau Bapak Ibu sudah siap semuanya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah dikuatkan lewat firman-Mu yang disampaikan oleh Gembala kami, Bapak Sukamto. Terima kasih Tuhan Yesus, kami tidak bisa hidup tanpa firman-Mu. Bapak terima kasih Tuhan, kiranya firman itu terus mau bertumbuh Tuhan, berakar berbuat dalam kehidupan kami, sehingga
Dan Tuhan tolong berikan kami kekuatan supaya kami mampu melakukannya ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di kesempatan ini hamba berdoa Tuhan, kiranya Tuhan Engkau terus memberkati hamba-Mu ini ya Tuhan, Bapak Sukamto, istri dan kedua anaknya Tuhan, berkati keluarga ini dengan segala yang baik ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini kami memberi dengan sepenuh sukacita. Di nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Aku jalan kebenaran. Kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, oh, glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Terima kasih untuk persembahannya yang sudah diberikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baiklah, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita naikkan satu pujian. Biarlah kita bersyukur atas anugerah dan pertolongan-Nya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, Hatiku percaya, amin. hatiku Biarlah kita tetap percaya. percaya, Biarlah iman kita terus fokus pada Tuhan hatiku Yesus. percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Kami bersyukur Bapa atas pertolongan dan anugerah-Mu. Amin. Di akhir sesi ibadah ini kami berdoa buat bangsa dan negara Indonesia. Mulai presiden dan jajarannya, biarlah Tuhan tolong dari tingkat pemerintahan pusat sampai ke daerah-daerah. Kiranya Tuhan memberikan hikmat untuk mengatasi virus corona ini. Biarlah Tuhan tolong hikmat yang dari Tuhan itu Tuhan curahkan kepada pemimpin-pemimpin bangsa kami. Kami serahkan dalam tangan-Mu supaya Tuhan tolong supaya wabah ini selekasnya akan luput dan biarlah ini semuanya akan berakhir. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kau memberkati baik di pemerintahan pusat maupun di daerah, di seluruh tanah air Indonesia, bahkan di seluruh dunia yang masih bergejolak mengenai masalah ini. Tuhan tolong. Kami serahkan dalam tangan-Mu setiap aktivitas kami. Buat jemaat Tuhan dimanapun berada, kami berdoa biarlah dalam minggu-minggu yang dijalani ada aktivitas yang masih melakukan perkantoran ataupun yang dikerjakan
rekan di rumah dimanapun berada, Tuhan tolong senantiasa. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan menjagai dan melindungi. Terima kasih Bapa, kami serahkan dalam tangan-Mu. Memberkati seluruh anak-anak-Mu yang sudah melayani. Biarlah Tuhan kasih setiamu terus melingkupi kami. Seluruh tim pelayanan pada hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Amin. Dan kami mengakhiri ibadah pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu, angkatlah kedua tanganmu, arahkanlah pandangan mata imanmu kepada Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat-berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayangnya dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai pagi ini sampai kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Maranatha, amin dan amin. Havenu shalom. Havenu shalom. Havenu shalom. Havenu shalom. Shalom, 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 Havenu shalom, Havenu shalom, alaihim, Havenu shalom, alaihim, Havenu shalom, alaihim, Havenu shalom, shalom. Shalom alaihim, bawa berita sejahtera. Bapak Ibu, ibadah telah selesai. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Damai sejahtera Allah senantiasa melingkupi segala hati dan pikiran kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati senantiasa. Ku bawa berita, berita, berita sejahtera. Ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita, berita, berita sejahtera. Haleluya. Ibadah selesai, Tuhan memberkati kita semuanya. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia itu firman Allah, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat